Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ananda Syamri dengan NIM 2420203886108018. Saya adalah mahasiswi pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana penggunaan Learning Management System atau sering kita sebut dengan LMS. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penggunaan Genomio atau suatu praktek, yakni di mana kita di situ mengisi bahan materi ajar yang akan kita ajarkan untuk topik-topik pembelajaran 1 semester atau 2 semester ke depannya, atau beberapa pertemuan ke depannya. Nah, ini adalah salah satu praktek dalam mata kuliah Praktek Teknologi dan Media Pembelajaran PAI dengan dosen pengampuh Bapak Dr. Usman Nur, MPDI. Nah, baiklah, langsung saja kita melangkah di step pertama, yakni yang pertama kita masuk dulu di Google Chrome untuk membuka link praktek ini. Maka kita ketik Genomio pasca YN Parepare. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, langsung saja kita masuk ke linknya. Kita masukkan seperti ini. Nah, tampilannya jika kita masuk kita telah akses sebelumnya, maka kita akan tampilannya akan seperti ini. Sedikit informasi, sebelumnya saya telah melakukan login sebelumnya untuk mendaftar di Genomio ini. Jadi dalam pembelajaran praktek pembelajaran PAI, kami telah disarankan untuk login oleh Bapak Dr. Usman dalam Genomio ini. Nah, kebetulan praktek kami yakni pada hari Kamis, maka langsung saja kita masuk ke praktek 2025 hari Kamis. Nah, jika telah masuk ke prakteknya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini akan tertera nama-nama anggota-anggota praktek pada hari Kamis. Langsung saja kita masuk ke akun Genomio kita sendiri, yakni kita cari namanya. Nah, Nanda Syamri. Nah, kebetulan prakteknya ini terdiri dari 2 orang, tapi dengan akun masing-masing. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam prakteknya, kita masukkan dulu kata sandi. Di sini terdapat nama saya dan telah saya masukkan kata sandinya. Langsung kita ketik saja masuk. Nah, tampilan prakteknya akan seperti ini. Nah, di sini bagaimana kita mengisi bahan-bahan ajar yang akan kita ajarkan kepada murid-murid kita untuk beberapa pertemuan ke depan. Nah, di sini saya telah mengisi beberapa topik pembelajaran yang akan saya ajarkan. Nah, yang pertama itu topik pertama. Saya telah mengisi tentang modul belajar, bagaimana pengajar menyampaikan modul belajar kepada siswa. Kemudian, di sini cara pengisiannya itu seperti ini. Nah, kita beralih dulu ke mode edit untuk menambahkan konten-konten atau bahan-bahan ajar yang akan kita masukkan ke dalam akun kita yang pertama. Kemudian langsung saja, kebetulan di sini ada 20 bahan, 20 tempat pengisian, dan kebetulan saya dengan rekan saya kita bagi 2, jadi 10-10. Nah, saya di topik seperti ini, topik pertama. Saya telah memasukkan bahan ajar, yakni yang pertama saya telah masukkan modul belajar. Cara memasukkannya ini ringkas saja seperti ini. Aktivitas, kita bisa mengintip di aktivitas atau sumber daya seperti ini. Nah, di sini telah tertera beberapa bahan-bahan ajar atau beberapa bentuk bahan ajar yang bisa kita masukkan ke dalam akun praktek kita.
kita bisa masukkan berkas, kita juga masukkan buku, atau kita bisa membuat kuis atau link-link serta video-video yang terkait dengan bahan ajar kita seperti ini. Nah, saya telah memasukkan berkas, jadi langsung saya ketik berkas seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita di sini adalah tempat memasukkan berkas jika kita ingin menambahkan bahan ajar kepada akun kita. Nah, contohnya saya akan menambahkan beberapa topik pembelajaran. Kebetulan saya telah mengisi beberapa topik. Di sini saya telah mengisi modul belajar. Kemudian yang kedua itu saya telah masuk ke materi. Nah, materi pertama yang saya akan ajarkan mengenai pengenalan agama Islam, yaitu bagaimana siswa dalam pembelajarannya itu bagaimana siswa menyimak materi yang akan disampaikan guru di kelas itu. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat ringkasan atau catatan tentang materi dan sebagainya. Di sini saya telah memasukkan materi ajar saya, yakni tentang pengenalan agama Islam seperti ini, seperti yang telah saya contohkan tadi. Begitulah cara memasukkan materi-materi ajar yang akan kita ajarkan kepada siswa kita. Kemudian yang ketiga, saya akan membahas mengenai ibadah dalam Islam. Nah, di sini saya telah menambahkan beberapa keterangan mengenai ibadah dalam Islam ini. Contohnya seperti ini. Nah, cara menambahkan ini kita cukup edit saja di sini, edit setelan. Nah, di sini telah ditampilkan bagaimana kita bisa menambahkan apa-apa saja yang ingin kita masukkan dalam bahan ajar kita. Kebetulan saya akan menambahkan sedikit pengantar mengenai pembelajaran yang akan saya sampaikan. Ini telah saya sampaikan di sini seperti ini. Ada juga beberapa model lainnya jika kita ingin menambahkan bahan ajar seperti multimedia terkait dengan gambar-gambar atau video atau rekam suara yang bisa kita masukkan untuk menambah bahan ajar kita seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Nah, topik ketiga, topik keempat. Nah, topik keempat saya juga telah menambahkan mengenai akhlak dalam Islam. Nah, ibadah dalam Islam. Saya telah menambahkan sedikit pengantar mengenai akhlak dalam Islam. Nah, di sini saya akan menambahkan materi terkait dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Nah, di sini kita ketik ikon tambah, kemudian jangan lupa kita harus tetap memperhatikan di mode edit ini. Jadi harus tetap on mode edit ini jika kita ingin menambahkan konten-konten apapun yang sesuai dengan bahan ajar kita. Kemudian kita masukkan di sini aktivitas atau sumber daya. Nah, tampilannya akan seperti ini yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian saya akan memasukkan berkas. Kita saja langsung ketik berkas. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, oke. Nah, di sini tempat penambahan berkasnya kita ambil saja. Ini unggah berkasnya akan terhubung langsung kepada penyimpanan di laptop kita. Langsung kita ketik choose file. Nah, di sini saya akan memasukkan mengenai akhlak dalam Islam. Kebetulan saya telah merancang materi-materi yang akan saya sampaikan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, di sini akhlak dalam Islam. Oke, open. Sorry. Nah, di sini seperti ini. Nah, tampilannya jika telah masuk berkasnya tampilannya akan seperti ini. Kita edit dulu judulnya tentang akhlak dalam Islam. Kita tambahkan di bagian nama, akhlak dalam Islam. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita rampung, tidak menutup kemungkinan jika kita ingin menambahkan hal-hal lain terkait dengan materi ajar kita. Contohnya, saya akan menambahkan sedikit penjelasan mengenai akhlak dalam Islam. Misal saya akan menulis di sini akhlak adalah
Akhlak adalah inti dari ajaran Islam. Dan bentuk penghambaan. Manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini jika kita ingin menambahkan sedikit keterangan mengenai materi kita seperti ini. Nah, jika telah cukup, kita langsung saja ke bagian simpan dan kembali ke kursus. Seperti ini tampilannya. Nah, jika telah memasukkan materinya, maka tampilannya akan seperti ini di topik keempat tadi. Seperti ini guys. Jadi akhlak dalam Islam telah kita masukkan. Kemudian di sini beberapa keterangan-keterangan jika kita ingin memasukkan keterangan-keterangan lainnya. Langsung kita beralih ke topik selanjutnya. Kebetulan dalam topik kelima ini kebetulan pertengahan, maka saya akan mengadakan ujian tengah semester atau ulangan tengah semester yang akan dikerjakan oleh siswa-siswa itu. Maka di sini saya akan menambahkan soal aktivitas atau sumber daya. Nah, kita masukkan, saya langsung berkas. Oke, tampilannya akan seperti ini. Choose file seperti tadi, kita mengulang seperti tadi. Nah, di sini kita cari mengenai ulangan tengah semester. Kebetulan telah saya buat soalnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita buat dulu judulnya, ulangan. Sorry. Kita bold. Tengah semester. Oke. Simpan dan kembali ke kursus. Nah, begini. Oke, seperti itu saya telah mengisi sampai ke topik kelima. Nah, selanjutnya pengisian untuk topik-topik selanjutnya seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Contohnya saya telah merancang dalam topik ke-6 ini. Setelah ulangan semester ini, ulangan tengah semester, saya akan membahas lagi mengenai dakwah Islam atau konsep dan strategi. Nah, di sini kita bisa memasukkan beberapa bahan-bahan ajar yang sesuai dengan bentuk materi kita. Jadi seperti tadi kita bisa masukkan berkas, buku, folder atau hal-hal lain yang akan mendukung proses pembelajaran kita. Seperti itu. Oke, kita skip dulu. Nah, di sini ada topik ke-7 seperti ini. Saya telah merancang tetapi belum saya masukkan materinya. Dan cara memasukkannya itu seperti yang telah saya jelaskan tadi, tidak jauh beda dari yang telah saya jelaskan tadi. Nah, topik ke-8 saya akan membahas tentang sejarah Islam di Indonesia. Kemudian topik ke-9 mengenai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan topik ke-10 saya akan mengadakan ujian akhir semester lagi. Dan adapun bentuk materi yang telah saya ajarkan akan seperti ini ya. Saya telah membuat materinya. Contohnya modul belajar telah saya siapkan sebelumnya seperti ini. Nah, saya membahas tentang pengenalan agama Islam. Nah, ini adalah file yang telah saya upload di pembelajaran praktek saya. Jadi isinya ini seperti ini. Jadi kita merancang sebelumnya sebelum kita masukkan materi kita ke dalam praktek kita. Seperti ini. Nah, adapun kayak pembahasannya, contoh pembahasan tentang Islam dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Nah, di
Di sini saya membahas sedikit tentang bagaimana panduan Islam dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana ibadah sehari-hari itu mengatur kita. Yang ketiga, bagaimana akhlak dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Jadi sebelumnya ini saya telah membuat perancangan materinya, dan ini yang akan saya ajarkan kepada murid-murid saya jika telah masuk ke topik pembahasannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan spill sedikit mengenai soal-soal ujian seperti ini. Contoh soal ulangan tengah semester. Nah, di sini saya memasukkan beberapa pertanyaan disusul dengan pilihan ganda seperti ini. Jadi saya masukkan nanti materi yang seperti yang telah saya masukkan sebelumnya di akun Genomia saya yang ini. Yang saya masukkan di topik kelima. Nah, di sini saya akan memberikan. Nah, di sini saya akan menyampaikan kepada murid saya bagaimana kita akan mengerjakan ulangan tengah semester dan yang telah saya buat soalnya sebelumnya. Seperti itu. Jadi di sini bagaimana kita mengelola apa-apa materi-materi praktek yang akan kita masukkan sebelumnya. Jadi di sini ya seperti itu. Nah, baiklah, itulah tadi sedikit pembahasan atau bagaimana cara pengisian praktek pembelajaran dan contohnya kursus pembelajaran pada Genomio YIN Parepare. Telah saya jelaskan bahwa sebelumnya saya telah mendaftar untuk masuk ke dalam praktek tersebut. Nah, di sini saya cukup menjelaskan mengenai bagaimana kita mengisi materi ajar yang akan kita ajarkan kepada siswa-siswa kita ke depannya. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat kita pahami dan dapat memberi manfaat untuk pembelajaran selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nada'ullahi hudan ila siratim mustaqim bi khulusin wa haqqil yakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.